Arketipum 18. Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berbagai macam persoalan di pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini akan kita cek sebagai pendalaman lagi. Oke. Di sini kita langsung masuk di mata kuliah bahasa Indonesia bersama dengan saya di sini. Yang pertama, nanti mahasiswa akan mengerjakan soal-soal yang saya sampaikan di sini. Panduan untuk mahasiswa mengembangkan jawaban salah satunya dari buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi dan dari berbagai video yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan di pertemuan 1 sampai saat ini di sana. Oke, video-video tersebut tentunya dapat membantu Anda untuk menjelaskan kembali makna yang ada di setiap soal. Caranya menjawab, nanti mahasiswa akan mengunggah jawabannya di channelnya masing-masing. Ya, saya ulangi lagi, mahasiswa nanti akan mengunggah jawabannya di channel YouTube-nya masing-masing dengan berbagai macam kreativitas dari mahasiswa. Yang pertama, silahkan ini dijawab nanti. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jadi soal nomor 1 ini pernah dikerjakan oleh mahasiswa saat mahasiswa ke lapangan mengecek dari berbagai macam sudut, baik itu mengenai brosur, spanduk, kemudian nama toko, kemudian berbagai macam tulisan yang ada di masyarakat. Dari tugas yang sudah disampaikan oleh mahasiswa sudah diunggah. Di sini pertanyaannya, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan ketika mencari tugas tersebut, faktor apa saja faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Anda silakan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang di sana menyebabkan dari kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Nih, dari temuannya Anda yang sering muncul di sana, faktor kesalahan ejaan yang seperti apa? Nah, silakan diberikan contoh 3 minimal minimal 3 di sini. Oke, kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini Anda diminta untuk menjelaskan bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Ini, jelaskan dan berikan contohnya. Ya. Bagaimana langkahnya Anda di sana membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pernah dipraktekkan oleh mahasiswa di sana ketika melakukan proses kutipan langsung yang dipandu oleh saya, dan di sana mahasiswa yang mengoperasikan bagaimana masuk dari awal itu seperti apa dan praktek pengutipannya dari teori, dalam teori itu seperti apa, dan nantinya masuk di dalam proses kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Anda diminta menjelaskan langkah-langkahnya di sana agar lebih detail lagi. Silahkan jelaskan dan berikan contohnya. Mana yang berwujud kutipan langsung, mana yang berwujud kutipan tidak langsung. Di sana perbedaannya ada di apanya. Nah, di sini nomor 2 Anda diminta untuk menjelaskan seperti itu. Nomor 3, mahasiswa diminta untuk menjelaskan apa perbedaan dari biografi dan bibliografi. Ya, ini hampir sama ya penulisannya. Anda diminta untuk menjelaskan. Silakan nanti Anda perdalam lagi pembacaan dari buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi di sana. Apa perbedaan antara biografi dan bibliografi? Ketika Anda sudah menemukan, jelaskan berdasarkan pemahamannya Anda sendiri dan jelaskan disertai dengan contohnya. Jangan lupa Anda mencontohkan biografi itu yang seperti ini,
bibliografi itu yang seperti ini. Nah, jadi akan terlihat nanti perbedaannya apa. Nomor 4, Anda di sini diminta untuk menjelaskan apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam. Ini seringkali terlihat dan terdengar sekali mahasiswa mengatakan pukul 9, jam 9. Ini bedanya apa antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Mana contoh kalimat yang menggunakan pukul, mana ya contoh kalimat yang menggunakan jam. Kesalahannya ada di mana di sana. Nah, ini Anda harus menjelaskan lebih detail agar kita memahami dan Anda semakin memahami di sana yang benar di dalam penyampaiannya adalah kata pukul atau kata jam. Makna pukul itu seperti apa, makna jam itu seperti apa. Jelaskan di dalam jawaban soal nomor 4 di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 di sini. Soal nomor 5, Anda diminta untuk menjelaskan bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Ya. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Bahasa di sana dikatakan sebagai sistem bunyi yang bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Untuk soal nomor 5, silahkan nanti Anda baca kembali dari buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi di sana. Pahami lagi dan Anda di sana jelaskan pernyataan tersebut. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem sistem bunyi bermakna. Nah, sistem seperti apa yang dimaksud di dalam bahasa ini sehingga dikatakan bunyi bermakna. Setelah Anda menjelaskan pernyataan tersebut, maka apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa ya? Setelah sistem bunyi bermakna tadi Anda pahami, di sini pengguna bahasa itu di sini adalah kita, adalah manusia. Di sana sistem bunyi bermakna itu apa kaitannya dengan manusia sebagai pengguna? Nah, itu makhluk hidup sebagai penggunanya. Nah, ini kaitannya apa? Nah, silakan nanti Anda jelaskan soal nomor 5 tersebut. Soal nomor 6, di sini Anda diminta untuk menjelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma. Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Nah, ini ada di dalam video-video yang saya unggah di Arketipum 18. Salah satunya membahas mengenai kesalahan penulisan tanda koma. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Ini penyebabnya apa? Silakan Anda uraikan dengan jawabannya Anda sendiri. Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut ya. 5 contoh kesalahan penulisan tanda koma ada di mana? Setelah ada kesalahannya, maka Anda harus membenarkan ya. Ada kesalahan 5 dan pembenarannya seperti apa? Ini bisa Anda lihat kembali di dalam video-video yang saya unggah di Arketipum 18 di sana agar lebih mendalam lagi. Silakan nanti Anda cek datanya seperti apa, bentuk kesalahannya seperti apa, dan pembenarannya seperti apa. Soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2? Ini makna titik 2 itu apa? Dengan titik koma. Nih, apa perbedaan titik 2 dengan titik koma di sana? Bagaimana menggunakan titik 2 dan titik koma dalam suatu kalimat? Perbedaannya ada di mana? Dia menjelaskan apa? Nah, silakan Anda di sini menjelaskan nomor 7. Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar seperti apa. Tuh. Nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Nah, ini banyak sekali
penulisan huruf miring atau yang seharusnya dimiringkan tetapi tidak dimiringkan. Nah, ini apa saja yang di sana perlu dimiringkan hurufnya. Ini silakan nanti Anda jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Ini juga sudah pernah dibahas di dalam video di Arketipum 18. Di sana kesalahan penulisan huruf miring itu penyebabnya apa. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Oke, berikan 2 saja di sini. 2 contoh kesalahan penulisan huruf miring dan pembenarannya seperti apa. Soal nomor 9 di sini. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah wujudnya apa? Ada makalah, ada artikel, ada skripsi, ada tesis, disertasi, dan berbagai macam tulisan yang di sana dipergunakan di dalam proses pembelajaran. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Anda diminta untuk mencari mengenai kesalahan penulisan konsonan seperti apa, kesalahan penulisan vokal seperti apa. Jadi ada 2 ya di sini. Konsonan dulu Anda cari, setelah itu baru vokal. Berikan contoh kesalahan tersebut. 2 ya masing-masing ya. 2 kesalahan konsonan, 2 kesalahan vokal. Pembenarannya seperti apa? Ini silahkan nanti Anda jelaskan lagi. Setelah Anda mengerjakan semuanya, soal 1 sampai soal nomor 9, silahkan unggah jawabannya di channel YouTube-nya Anda masing-masing di sana. Dalam bentuk sekreatif mungkin ya dari mahasiswa, silahkan dibebaskan. Di sini semakin kreatif akan semakin baik lagi. Silahkan, selamat mengerjakan dan sampai jumpa kembali di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.